Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang kepada calon peserta didik baru di SMP Dharma Praja Denpasar tahun ajaran 2020-2021. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat beliau kita dapat bertatap muka secara daring melalui video singkat ini. Dan sebelum kita menyampaikan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum mengarah ke materi, anak-anak ibu akan perkenalkan diri. Di sebelah ibu ada Bapak nanti akan memperkenalkan diri. Sebelumnya ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Niwayan Sugiyarti, SPD. Ibu mengampu bidang materi di bimbingan konseling yang sehariannya disingkat dengan BK. Dan di sebelah ibu nama Bapak yaitu Bapak Imade Dwi Fredo Budiarta sebagai guru BK. Ya, baiklah anak-anak. Untuk selanjutnya kita mengarah ke materi yang akan ibu sampaikan. Nanti yang pertama itu ada tata krama, dan selanjutnya untuk tata tertib sekolah. Mungkin lebih lanjutkan tata tertib dijelaskan nanti oleh Bapak Made Fredo. Dan sebelum dari mengarah ke materi, anak-anak bisa nanti membuka link sekolah, di mana di situ ada daftar hadir dan pertanyaan beberapa mengenai materi yang akan ibu paparkan sekarang. Anak-anak, dengan PowerPoint yang nanti materi yang ibu paparkan, silakan anak-anak disimak. Ya, anak-anak, masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu dengan singkatan MPLS, siswa baru SMP Dharma Praja tahun ajaran 2020-2021, di mana materi yang ibu akan jelaskan di sini yaitu mengenai tata krama siswa. Nanti bersama dengan Bapak Made Fredo ada tata tertib peserta didik mengenai sekolah. Yang pertama, tata krama. Pengertiannya, tata krama itu berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan, sedangkan karma berarti sopan, santun yang berlaku dalam lingkungan pergaulan antara manusia di dalam masyarakat. Tata krama pergaulan dengan teman sebaya. Di sini sebagai berikut: terbuka untuk bergaul dengan semua teman. Dimana nanti anak-anak begitu terlewatkan dengan masanya masih belum normal ke sekolah setelah masa COVID atau pandemi ini, nanti anak-anak satu sama dengan teman yang lain, kita semua harus saling kenal, dan dimana nanti anak-anak akan saling berkenalan, bercerita tentang di mana tinggal atau siapa nama teman tersebut. Nah, yang selanjutnya hendaknya saling bantu membantu anak-anak, saling memberi dan saling menerima kita sesama teman.
saling membantu. Misalkan contohnya anak-anak di sini ada teman yang sakit, tentu sudah ada istilahnya kita suka duka anak-anak. Misalkan ada anak teman yang sakit, kita jenguk ya Pak Fredo. Kita jenguk, mungkin anak-anak dari teman satu kelas, mungkin kalian untuk adakan suka dukanya, anak-anak bisa merupakan ya iuran lah sekedar untuk membantu teman gitu. Dan setelah itu anak-anak ajaklah teman sebaya untuk mengembangkan kemampuan dalam hal bermain seperti bermain yang mengarah ke hal-hal yang tentunya sudah positif anak-anak ya Pak ya. Di sini contohnya yaitu hal yang positif adalah anak-anak jika mempunyai kemampuan di bidang matematika, kalian harus saling membantu kepada teman yang kurang di bidang tersebut. Misalnya kalian di bidang unggul di bidang IPA, kalian harus bisa rajin membantu teman gitu Bu Sugi ya. Ya, misalkan dalam bidang-bidang tersebut pun nanti kalian saling sharing ya, bukan dalam arti bersaing dalam pengetahuan atau gimana kita belajar dalam kelas. Kalian boleh bersaing tapi dengan secara ya tentunya sudah sehat ya Pak Fredo ya. Terus dengan selain ke studi atau pembelajaran yang di kelas, kalian seharian itu sudah tentu menyapa teman juga anak-anak. Nah, menyapa teman, bagaimana cara kalian sapa menyapa, gimana kita harus sopan, santun, dan menyapa teman jika bertemu ya. Jangan walaupun kalian tidak saling mengenal, tidak saling mengenal. Misalkan contoh kalian mungkin baru yang namanya kenal. Nah, misalkan di ada grup yang kita share di sana MPLS. Nah, kalian boleh bertanya di sana. Nanti teman-teman yang kalian mungkin belum kenal, di sana ada nama. Kalian boleh kenalan di sana sebelum kita normal ke sekolah ya anak-anak. Setelah itu selain dalam di grup WA itu, mungkin kalian hanya dibolehkan untuk bertanya atau membahas mengenai di mana khusus untuk pembelajaran. Mungkin pada saat ini kita belajar tentang daring atau online di masa MPLS ini, kalian hanya bisa membahas itu. Dan Ibu harapkan dalam penggunaan yang namanya media sosial, termasuk WA atau grup yang ada di MPLS, nanti kalian berbahasalah yang mungkin sopan, cara menyapa bagaimana yang sopan, karena di sana hanya ada teman-teman kalian dan ada Bapak Ibu guru di sana. Jadi Ibu mohonkan kalian di sana jangan artinya berbahasa yang kurang sopan, seperti ya bahasa sehari-hari. Ibu mohon jangan samakan dengan bahasa yang ada kita gunakan di sekolah. Misalnya contoh kalian bertemu dengan guru harus dengan menyapa, dengan cara menyapa yang sopan. Jangan samakan kalian bertegur sapa dengan guru dan bertegur sapa dengan teman, biar kalian saling menghormati satu sama lain. Itu Bu Sugi. Ya. Next untuk berikutnya anak-anak, keseharian dalam pergaulan sudah tentu kita tidak boleh yang namanya janganlah mengolok-olok ya, atau mengolok-olok dalam arti kita berbohong kelewat batas, atau bisa menyinggung perasaannya teman, bisa menyinggung perasaan Bapak Ibu guru, terus menyinggung yang namanya harga dirinya, termasuk Ibu jelaskan sedikit tentang harga diri itu anak-anak. Umpama temennya kalian di sini keseharian di rumah ya begini, atau ya Ibu usahakan janganlah menyinggung perasaannya yang secara
berlebihan atau yang tidak pantas diucapkan. Terus tidak berprasangka buruk anak-anak ya. Kita tidak boleh yang namanya berprasangka buruk sama siapapun, sama teman, sama orang lain. Apabila orang tersebut kita belum tahu pasti ya Pak ya, apakah hal yang tersebut benar atau tidak. Ya, kita harus tidak boleh yang namanya apalagi memfitnah. Kita harus tahu anak-anak, kita harus tahu kebenarannya seperti apa. Kalian jangan sampai menuduh teman, atau jangan sampai kalian berprasangka buruk kepada teman-teman sebaya kalian. Seperti itu Bu Sugi. Dan tidak apa namanya anak-anak, tidak menunjukkan aib menyebarkan aibnya orang ya. Kalau umpamanya kita tahu dia seperti ini di rumah, nah sedangkan dia sering bermainnya dengan binatang kesukaannya gitu ya, apakah sejenis Pak Prido namanya kucing gitu, kan? Seperti binatang peliharaan, seperti kelinci, seperti itu Bu. Ya, itu termasuk juga aib di sini yang Ibu maksud itu adalah kejelekan, keburukan teman ya. Terus berikutnya kita menolong teman yang sangat membutuhkan bantuan ya. Menolong teman yang sangat membutuhkan bantuan itu mungkin seperti apa ya Pak ya? Di sini anak-anak menolong teman yang sangat membutuhkan bantuan. Di sini jika teman kalian di lingkungan sekolah atau di rumah karena situasi kondisi seperti ini, jika teman kalian meminta bantuan di bidang pelajaran apa, kalian jangan sungkan-sungkan untuk menolong, karena jika nanti kalian tidak bisa pas pelajaran, misalnya contohnya matematika atau IPA, nanti teman yang lain pasti akan membantu jika kita sudah membantu teman tersebut. Begitu Bu Sugi. Ya, dan Ibu tambahkan di sini, kalau dalam hal menolong itu jangan sampai kalian kalau menolong menyontek, itu masuk menolong nggak Pak? Kalau menyontek menurut saya itu perbuatan yang salah ya Ibu ya. Kalau menyontek itu perbuatan yang menjiplak, itu tepatnya. Mungkin kalau bertanya ke teman tanpa menyontek, atau kita yang berbuat baik itu memberi teman apa yang dia tanyakan, melainkan jangan dicontek pertanyaan teman itu Bu Sugi. Nah di sini untuk membantu teman yang sangat membutuhkan bantuan sekali, seperti apa ya Pak ya? Kan teman itu perlu sekali. Nah contoh teman mungkin tidak bawa bekal ya, atau alasan bekalnya ketinggalan, atau orang tuanya lupa memberikan bekal, itu kira-kira kita atau sebagai siswa boleh nggak ya? Sebagai siswa tergantung juga kita berapa dikasih bekal oleh orang tua. Di sini jika anak-anak dikasih bekal Rp5.000, kalau kalian diizinkan atau kalian mempunyai niat membantu teman, bisa kalian membantunya, tapi secara ikhlas. Tidak boleh nanti anak-anak calon siswa baru itu setelah mengasih ke teman misalkan Rp1.000, nanti jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ya mungkin nanti kita memberi, tapi kalau dibantu dengan tulus teman-teman, itu mungkin dilihat dari segi teman bekal juga ya Pak ya. Mungkin dia temannya kamu bekal berapa, misalkan contoh seperti itu, kamu bekal nggak, nah kamu kenapa nggak ke kantin, seperti itu, kamu kenapa nggak ke kantin. Nah mungkin temannya bilang aku nggak bekal, seperti itu. Nah ya kalau kamu punya hati yang tulus, pasti kamu akan memberi, seandainya kamu pun mampu membantu teman ya Pak Preda. Betul sekali itu. Tapi tidak boleh maksa, walaupun tidak dikasih sama teman, tapi
tetap maksa itu nggak boleh. Iya. Itu apa namanya Pak ya? Kalau pemaksaan itu namanya nanti anak-anak pemalakan itu Ya, tidak boleh. Jika kalian meminta teman untuk diberikan uang, jikalau tidak dikasih, kalian jangan sampai memaksa, karena itu sudah pemalakan anak-anak. Biarpun teman kalian cuma berbekal 5.000, kalian tidak boleh sampai memaksa meminta kepada teman tersebut. Begitu Bu Sugi. Ya, mungkin selanjutnya nah, di sini anak-anak ada tata krama pergaulan dengan guru juga. Ya, ini Pak sangat Edu. penting sekali. Ya, dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, sebelum dari itu nanti anak-anak kalau tidak tahu nama Bapak Ibu guru, nah terutama kita berada di kelas, ya Pak ya. Kita Iya. berada di kelas, Ibu contohkan sedikit. Kita berada di kelas sebelum Bapak Ibu guru masuk kelas, pembelajaran belum dimulai, anak-anak ya sudah tentu tidak boleh ribut atau membuat gaduh di kelas. Nah, contohnya anak-anak kalau sudah ada yang namanya perangkat kelas ya Pak Prido ya. Satu, di situ ada nanti kita susun seandainya sudah belajar kembali normal anak-anak, kita rangkai pengurus kelas, terus ada di sana wali kelas ya Pak Prido. Mungkin di sana juga ada ketua kelas, ada wakil, bendahara dan ada Sekretaris. kelas. Itu anak-anak bisa biar tidak terjadinya kesalahan atau Iya, keributan di kelas, keributan. anak-anak bisa dikoordinatorkan oleh pengurus kelas tersebut. Masing-masing, Ya, iya. masing-masing kelas ya Pak Fredo ya. Terus anak-anak kalau terlambat nih Pak Fredo, Iya. gimana Pak Fredo? Kalau terlambat, Misalnya terlambat, kalian anak-anak mahasiswa baru jangan kalian sampai pulang sekolah anak-anak. Jikalau terlambat, alasannya itu berbeda-beda. Misalkan kalian itu diantar sama gurunya atau orang tuanya. Nanti misalkan jalan, kita kan tidak tahu Bu Sugi, ada macet atau gimana, datang saja sekolah. Tetapi Pak sampaikan di sini ya Bu Sugi, jangan sampai kalian itu terlambat itu berkali-kali itu Ibu. Tidak boleh itu anak-anak. Harus 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus siap berada di ruangan sekolah seperti itu. ya, Itu, Ibu. nah lagi ini tambahkan Pak Fredo. Kalau anak-anak nggak sekolah nih, tanpa izin, ya, tanpa izin. Nah, pada saat pembelajaran daring sekarang pun, kalau tidak aktif anak-anak nanti itu pasti ada absensi Iya. ya pada masing-masing. Mungkin nanti setelah berlalunya MPLS nanti kita akan belajar online anak-anak. Jadi Iya. di sana share tugas-tugas mungkin sama Bapak Ibu guru Iya. itu sesuai dengan materi bidang pembelajaran. Anak-anak nanti kalau seandainya anak-anak ada kendala di dalam pembelajaran online, sedangkan anak-anak bisa bertanya melalui grup ya Pak ya. Iya, grup di Ya, sana grup itu WA. sudah berada Bapak Ibu guru yang sudah mengampu pelajaran apa saja. Nanti kalian bisa tanyakan seperti tugas, PR atau yang lain-lain lagi Ibu Sugi itu. Ya. Nah, lanjut Pak ya, memberi salam pada saat bertamu nih Pak Fredo. Penting Nah, sekali bertamu di nih. mana Pak Fredo? Bertamu itu kan ada banyak itu Bu Sugi. Kita bertamu di lingkungan keluarga, khususnya di lingkungan sekolah itu misalnya kita masuk ke ruang guru ini Bu Sugi, memberi salam pada saat bertamu. Kita kan bertamu ke Ya, guru misalnya bertamu, menanyakan yang bertemu yang gitu ya, Pak, bertemu ya? itu. Ya itu seandainya kalau kalian contoh ya Pak, kita ada di ruangan BK. Iya. Ya, nanti anak-anak pasti kenal yang namanya di mana ruangan BK. Dengan ketemu sama ibu sama bapak Fredo. Terus anak-anak sebelum masuk ke ruangan itu apa boleh dorong gitu Pak? Boleh nggak Pak ya? Itu tidak boleh itu anak-anak. Ya, Pak itu ada ingatkan ada etika di suatu saat misalnya
kalian mau ke ruang TU misalnya Ibu. Misalnya ke ruang TU, kalian harus tetap harus hormat atau salam ke, kalau sudah naik ke atas itu Bu Sugi, tidak boleh kalian nyelonong saja masuk, nanti Ya. dikira apa, nanti dikira maling, nanti seperti Kan itu. Baru sebelum masuk, terus kita sudah pasti ketok pintu. Iya, dulu. pertama benar tuh Bu Sugi. Ucapkan salam. Salam. Nah, keperluan apa, silakan nanti kalian boleh bertanya atau menjelaskan apa yang kalian mau pada saat bertemu atau bertamu ke Bertemu. tempat yang kalian atau tujuan yang kalian mau datangi. Begitu Iya, Pak Fredo ya. Betul sekali. Nah, mengungkapkan pendapat nih Pak ya. Ya, mengungkapkan pendapat misalnya kita pendapat untuk di kelas mungkin Iya, ya Pak ya, pada contohnya saat, mungkin seperti ini ya iya, Ibu Sugi ya. Misalnya setelah guru mata pelajaran menjelaskan ya. materi yang mereka jelaskan, di sini kalian jika ada pertanyaan yang mungkin kalian masih pendam atau kalian simpan, kalian bertanya harus dengan sopan itu Bu Sugi. Dengan cara angkat tangan lalu sebutkan nama kalian dan langsung kalian mengungkapkan pendapat apa yang kalian mau tanyakan kepada guru mapel tersebut, seperti itu Bu Sugi. Asal pertanyaannya Sesuai dengan mapel yang diampu guru tersebut, seperti itu Ibu. kira-kira Pak Fredo kalau di kelas nih kita ya contoh mungkin anak-anak di kelas belajar. Sekarang mengemukakan pendapatnya. Nih, ada teman yang berbeda pendapatnya Pak Fredo. Iya. Ya, bukan si A pendapatnya begini, si B pendapatnya begini. Iya. Nah, jadi kalau kira-kira teman yang mengungkapkan pendapat itu sebaiknya kita hormati ya Pak Iya. Fredo ya, atau enggak menerima dulu pendapat Iya, teman. menerima. Setelah itu kita gabungkan antara pendapat teman dengan pendapat kita ya Pak Fredo. Lalu Terus dikasih sudah tentu tidak boleh secara emosional nanti bertanya seperti itu. Iya, nah, ya. Nah, di dalam emosional pun nanti kalian bisa apa namanya? Terjadinya kesalahpahaman Pahaman atau atau miskomunikasi antara teman. antara bapak ibu juga anak-anak. Nah, terus memperhatikan penjelasan guru juga Pak Fredo ya. Ya, ini Dengan- sangat penting ya, ini Ibu. Memperhatikan penjelasan guru dengan penuh perhatian. Seperti itu. perhatian seperti apa Pak Fredo? Seperti ini misalnya contoh kalian sudah memasuki ruang kelas. Pasti guru tersebut langsung itu Ibu menjelaskan materi apa yang mereka berikan kepada anak-anak kita. Kita sebagai siswa wajib memperhatikan, dan jangan yang terpenting Bu Sugi, di saat guru kita menjelaskan, kita tidak boleh ngobrol, itu terpenting sekali, ngobrol bersama teman yang lain. Nanti jika penjelasan sudah selesai dan sedangkan anak-anak mengobrol di luar atau di dalam kelas, jadinya kalian tidak paham materi apa yang guru berikan. Sama bapak ibu. Iya. Kan siswa boleh mengeluarkan pendapat kan Pak yang objektif, Iya. mungkin terhadap guru yang apa namanya, mungkin maaf ya di sini bapak ibu Iya. bukannya saya terlambat Ya, sedikit terlambat. ada Mungkin ada kesibukan. kesibukan ya Ibu. Mungkin anak-anak juga harus Ya. belajar sendiri dulu Iya. ya, maksudnya nanti Guru. di dalam kelas mungkin di handle seperti yang Ibu sampaikan Iya. tadi, ada ketua kelas nanti mengarahkan temennya. Iya. Nantinya kalau ada bapak ibu guru yang ada halangan datang. Ya, mungkin ada guru yang halangan, mungkin ada upacara Ibu Sugi, mungkin kalian sebagai siswa harus aktif di sini Ya, benar. untuk menanyakan bahwasanya ada tugas Ibu. Gini, Ibu, sekarang gantinya pelajaran Ibu sudah ditunggu sama siswa, seperti itu Ibu. Kita harus saling mengingatkan anak-anak. Dan pembelajaran dari Iya. online pun nanti seperti itu juga Ya, Bapak Ibu ya. di grup WhatsApp juga nanti kalian seperti itu. Jika kalian sudah di grup WhatsApp, ada wali kalian harus sopan. Ada guru kalian di sana, seperti itu Ibu. Iya. Terus lagi satu Pak Fredo nih.
mungkin pada saat ngobrol atau lagi berbicara nih Pak Fredo, misalkan Gurunya ya? Ya, tidak boleh yang namanya Memotong kita pembicaraan memotong pembicaraan Bapak Ibu guru atau sama siapa saja ya Pak Fredo ya. Ya. Misalkan contoh Ibu sama Pak Fredo sekarang lagi ngobrol, lagi berbincang-bincang, yang mungkin ada hal yang sangat penting, kalian datang masuk ke ruangan mungkin, atau di WA juga, bahkan kita Bapak Ibu guru sudah pasti masuk grup WA yang namanya, nah Bapak Ibu guru sekarang lagi berbincang-bincang mungkin mengenai apa, pembelajaran apa, nanti anak-anak tiba-tiba datang atau masuk nyelonong bertanya, itu mungkin yang tidak boleh ya Pak Fredo ya. Betul sekali, apalagi guru lagi rapat, kalian tidak boleh apalagi memasuki ruang guru tanpa seizin guru tersebut, seperti itu Bu. Ya. Nah, mungkin tata pergaulan juga nih Pak Fredo ada. Ini tak kalah penting juga, tata pergaulan dengan ibu dan bapak kalian. Orang tua di rumah Ya, Pak Fredo. apalagi kita sedang suasana COVID ini, Bu, kan kita lebih sering di rumah, belajar di rumah. Anak-anak ini harus dicermati bagaimana yang pertama Ibu ada tak menaati nasihat orang tua seperti apa Ibu? Coba jelaskan. Kalau menasehati nasihat orang tua, mungkin contoh nih anak-anak, kalau pada masa COVID ini anak-anak kan kalau anjuran pemerintah kalian itu harus di rumah saja ya, belajar di rumah, jaga kesehatan juga penting, apalagi kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Itu juga apapun yang disampaikan sama orang tua di rumah, misalkan di rumah hanya belajar, kalau mau keluar atau berpergian mungkin kalian harus mengatur jarak. Menggunakan apa Pak Fredo? Masker. Menggunakan masker yang pertama, hand sanitizer, cuci tangan. Itu sudah pasti, itu orang tua sudah pasti kalian sudah diperingati oleh orang tua kalian di rumah tentang kebersihan sebelum makan, setelah kita berpergian. Itu sudah pasti kan Ibu? Orang tua masing-masing siswa itu pasti sudah menjelaskan apa-apa saja tentang kebersihan itu. Makanya Bapak dan Ibu di sini selalu mengingatkan, menasehati nasihat orang tua jika orang tua sudah memberikan kita masukan yang positif seperti itu. Tidak boleh yang namanya berkata kasar Ya, juga pada orang ini tua. apalagi kata kasar orang tua, bukan hanya dengan orang tua ibu dan bapak, kepada teman sebaya, kepada orang lain, apalagi kepada guru kita, seperti itu. Nah, terus memberi salam Pak Fredo, kata pergaulannya memberikan salam pada waktu pergi atau pulang dari penting, sekolah. ya benar sekali. Kalau kita mau berangkat sekolah mungkin Pak Fredo ya, anak-anak harus memberi salam pada siapa? Orang tua dulu, pamitan, orang tua, salim dulu sama orang tua, kakek atau nenek bisa juga. Iya. Terus nanti kalau pas pulang dari sekolah kita anak-anak salam atau pamitan kepada Bapak Ibu guru. Makanya kalian jika berpergian kemana, misalnya sekolah dengan kondisi normal seperti ini, kita harus memberikan salam juga kepada orang tua. Jangan main nyelonong saja Ibu, atau kita jangan sampai keluar sampai larut malam. Kita harus ingat kewajiban kita masih siswa, anak-anak juga harus ingat kewajiban bersekolah. Seperti itu Ibu. Ya, bermain itu di rumah pasti ada batas waktunya. Ya. Ingat kita besok kembali lagi beraktivitas atau kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, kalian harus rajin-rajin yang namanya membuka nanti grup ya Pak Fredo ya. Nah, terus
memberitahu kepada orang tua jika hendak pergi nih Pak. Iya. Ya sama dengan hal yang tadi kita Iya. sudah jelaskan Pak ya. Kalau Takut mau yang pergi tadi, pasti kita izin, pamitan. jangan main Kita nyelonong izin, saja. ya. Karena orang tua pasti itu ibu pasti menanyakan kemana anak saya. Jangan sampai kalian bermain sampai lewat waktu, apalagi sampai orang tua kita tidak tahu. Ya, benar. Anak-anak main kemana seperti itu. Kalian harus memberitahu, misalnya ke rumah teman pun atau ke sekolah, kalian harus berpamitan. Dan waktunya juga ibu, kalian masih anak-anak remaja harus ingat waktu. Ya, tidak boleh sampai larut malam ya, Oke. Pak ya. Tujuan yang kemana itu harus jelas. Pamit kepada orang tua, jangan asal pamit-pamit aja Iya. ya Pak ya. Kemana Harus tujuannya, jelas, tujuan jam harus berapa jelas. pulang, Waktunya. sama siapa pergi gitu ya. Next. Nah, memelihara perabotan yang ada di rumah. Iya, Pak penting Fredo. sekali di suatu kondisi Covid seperti ini, kalian harus rajin membantu orang tua. Seperti apa? Iya. Pertama yaitu mencuci piring, mencuci baju. Setelah kalian menyelesaikan tugas-tugas kalian, misalkan kalian ada tugas ini, kalian harus bisa ibu membagi waktu. Iya. Waktu belajar, kita kan anak-anak sekarang kan situasi berbeda, lain di sekolah, lain di rumah. Pas di rumah kalian selesaikan dulu tugas kalian, misalnya membuat tugas, baru sempatkan waktu itu membantu orang tua. Jangan memberikan bermain saja ibu, seperti itu. Harus kalian di rumah itu bertanggung jawab. Ya, benar sekali Pak Fredo. Dan tidak mengeluarkan uang Pak Fredo. Ya, Hmm, kita ya. harus belajar yang namanya hidup Berhemat. hemat. Nah, tidak mengeluarkan uang secara berlebihan. Serta tidak menuntut lebih dari kemampuan ekonomi orang Iya. tua Pak Fredo. Betul sekali. Nah, misalkan anak-anak kan zaman sekarang nih yang namanya handphone mungkin Pak Fredo ya. Satu contohnya HP. Anak-anak HP-nya ya mungkin dibelikan sama orang tua yang harganya mungkin tidak jauh lah Iya, lebih tinggi dari handphone tidak yang boleh. bagus mungkin Pak Fredo ya. Iya. Dan orang tua kalian bisanya sebagai apa namanya segitu saja kemampuan Iya. untuk dibelikan handphone mungkin. Nah, kalian tidak boleh menuntut terlalu jauh Terlalu atau besar, meminta HP ya. yang lebih Iya. mahal gitu. Intinya Pak Fredo, seperti ya. ini ibu, kalian harus tahu posisi orang tua seperti apa. Jangan sampai kalian menuntut kemampuan lebih dari kemampuan orang tua. Kalian harus bersyukur ibu. Harus kalian anak-anak siswa baru harus kalian tahu ekonomi orang tua itu seperti apa. Nanti kalian harus juga jangan meminta uang secara berlebihan seperti Ya, itu. benar Pak Fredo. Karena cukup untuk sekolah, untuk bekal sekolah, untuk Iya. biaya untuk hidup ya Oke. baik di rumah, untuk sekolah itu sudah cukup mungkin yang meringankan atau membantu meringankan beban orang tua ya Pak Fredo ya. Terus membantu Itu pekerjaan orang tua seperti apa Pak Fredo? seperti apa? Membantu atau Membantu pekerjaan orang tua seperti yang kita sudah bicarakan tadi ibu, bahwa dengan kondisi COVID-19 ini atau virus corona yang sedang merebak di atau pandemi dunia, kita harus rajin-rajin membantu orang tua. Soalnya agar orang tua itu merasa kerjanya ringan seperti itu Bu. ya mungkin hal-hal yang Pak Fredo atau kegiatan Iya. yang Pak Fredo udah sebutkan tadi mungkin seperti membantu mencuci Iya. piring ya Pak Ini ya. dah kesempatan. Ya, membersihkan rumah. Kesempatan anak-anak Itu. ya seperti itu ibu, kesempatan anak-anak untuk membantu orang tua di masa ini. Jangan hanya bermain seperti itu ibu. Ya. Nah, tata krama tadi Pergaulan sudah di dalam- Ibu dan Bapak. Sekarang tata krama pergaulan dalam Ya, masyarakat. Ya, tadi dalam di masyarakat, untuk yang pertama di mana ibu, tata krama di mana? ya di sekolah. Di sekolah, terhadap guru, terhadap orang tua. Terhadap pergaulan sesama Iya. teman. Sudah sesuka. Ini
intinya sekarang tata krama pergaulan dalam masyarakat, Masyarakat, Pak Fredo. iya. Mungkin berpedoman pada nilai-nilai norma, mungkin Pak ya, norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, Betul norma sekali. adat. Norma apa lagi Pak Fredo? Norma adat, memiliki norma etika berbicara, harus memiliki norma-norma. Kan kita sudah jelaskan bagaimana kita berbicara terhadap guru, terhadap teman, terhadap masyarakat luas. Harus kita mempunyai etika berbicara itu dengan masyarakat atau dengan guru atau dengan orang tua, harus dengan sesuai dengan tata etika yang baik seperti itu Ibu. Terus berusaha menyesuaikan diri juga di lingkungan masyarakat, Ya, Pak ya. itu Misalkan anak-anak kalau mau menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat, nih misalkan ada kegiatan kegiatan bersih-bersih yang seperti mungkin itu ada kegiatan positif. di masyarakat. Iya. Contohnya apa ya Pak Fredo? Ya, kegiatan bersih-bersih seperti itu boleh juga Ibu, bersih-bersih, gotong royong, semasih kegiatan itu positif. Kita harus bisa menyesuaikan dan kita harus izin pada orang tua apakah kita diizinkan membantu atau tidak. Kita juga tetap seperti itu. Ya, pasti kita Iya. izin ya Pak ya, harus itu. Dan satu lagi anak-anak juga tidak boleh Sombong. tidak boleh sombong, Angkuh, acuh tak acuh. angkuh, acuh tak acuh. Sudah pasti kita harus rendah hati ya Pak Iya. ya, rendah hati dan tidak Ingin menang sendiri. baik Karena dalam hal di atas apapun. langit masih Iya. ada langit, Iya, anak-anak ya. anak-anak. Ya, harus rendah hati, tidak boleh sombong, menang sendiri. Ya, Seperti rendah hati apa ya, misalnya Pak di lingkungan sekolah aja, Iya. di lingkungan kalian waktu SD anak-anak, di sana pasti ada anak yang pintar, anak yang sedang, seperti itu Ibu. Kalian misalnya di posisi sebagai ya? anak yang pintar atau bisalah mengikuti materi, kalian itu tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati dan saling menghormati, seperti itu Ibu. Siap memberi bantuan Pak Fredo. Ya. Siap memberi bantuan Sesuai kemampuan batas juga. mungkin tadi sudah. Ya, sudah dibahas Pak, juga. Sesuai kemampuan kita membantu seseorang, baik membantu teman, membantu orang lain sebatas kemampuan kita. Ya Pak ya. Betul sekali itu Ibu. Mengucapkan terima kasih setelah Ya, kita ini memberi paling penting. atau menerima Bantuan dari dari orang lain. Ya, contohnya apa? Pak? Contohnya, kita diberikan contoh yang sekarang saja ini, Ya, di musim yang Covid sederhana ya, ini, mungkin seperti mungkin apa ya, Pak ada ya? kita diberi bantuan makanan atau seperti diberi sembako mungkin. seperti itu. Nah, Harus tetap kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena kita sudah diberikan setidaknya meringankan Bapak ya. Ya Ibu. Terus berpakaian yang disesuaikan. Sesuaikan. Nah, ini yang penting tepat. sekali. Waktu dan tempat. Iya, Bapak, misalnya kita sembahyang Ibu. Tidak mungkin kan kita sembahyang itu menggunakan pakaian bebas. Itu di sekolah kan berbeda-beda seperti itu Ibu. Ya, mungkin Iya. berpakaian yang dimaksud sama Pak Fredo mungkin satu Di saat kalian sembahyang pakai, itu ya, seperti kepuro. apa? Itu, Kepuro Pak, ya. maksud saya. Ya, itu kepuro contohnya anak-anak bagaimana pakaian adat busana kita yang Iya. baik. yang Kita harus tepat. menyesuaikan tempat, misalnya Ya. kita di sekolah, Di sekolah pun iya, sama, di Pak, ya. rumah atau di tempat keramaian. Kita Iya. bertemu dengan masyarakat banyak. Kita harus tetap itu melihat tempat, jangan sampai nanti kita beda kostum seperti itu Ibu, beda kostum di tempat sembahyang, di lingkungan rumah, bermain itu tetap harus yang rapi. yang sopan. Iya. Terus juga menghargai dan menghormati pendapat Orang lain. Nah, di sini menghargai dan menghormati pendapat orang lain, kita tidak boleh ragu-ragu untuk Iya. mengakuinya, Pak ya. Ya, jika kita kesalahan, Ya kalau kita memiliki salah, kesalahan, ya kita harus akui. minta maaf. Tidak curang Iya. seperti itu Ibu. Kalau nanti tidak mau meminta maaf, apa
apa namanya Pak Bedo? Kalau tidak mau minta maaf itu ego kalian nanti ya anak ya. Iya, Kalian boleh, harus anak-anak. rajin meminta maaf jika kalian itu sudah memang benar itu kalian salah seperti itu. Apa salahnya kita meminta maaf jika kita memiliki kesalahan seperti itu Ibu? Sekali, Pak. Dan jika kita sudah salah kita perbaiki untuk kedepannya anak-anak nanti seperti apa seperti itu. Akibat pelanggaran tata Ya krama. ini akibatnya. Akibatnya apa ya Pak Bedo? Kalau secara hukum tertulisnya memang tidak ada hukum ya sebenarnya ya Iya. yang mengatur terhadap Tapi pelanggaran lebih tata krama. ke di masyarakat kita sebenarnya Ibu, lebih ke masyarakat kita. Sesuai dengan mungkin apa yang kalian perbuat, Buat, itu apa yang kalian lakukan, hasilnya pun yang itu yang kalian dapatkan. atau Sebab yang kalian iya, dapatkan nanti. tata krama seperti itu Ibu. Sebagai konsekuensinya seperti apa ya Pak Bedo Ya, terhadap bisa pelanggaran tata krama? Kecilkan nanti dijauhi teman Iya. atau temannya menjauh seperti itu Ibu. Biasanya Mm-mm. bersangkutan dengan dikucilkan juga ya Pak Iya, ya kalau di sama. masyarakat Pak Iya. ya kalau kita umpamanya kita nggak mau apa namanya nggak mau dalam arti bergabung atau musyawarah terhadap Iya. masyarakat ya. Itu bisa Dikucilkan masyarakat. Iya. Iya. Next, Pak. Nah, anak-anak, tadi sudah disampaikan tentang tata krama. Ada sebuah tayangan video ini anak-anak ya, video pendek ya, sebentar. Anak-anak silakan selamat menyimak video tersebut. Nanti materi yang berikutnya tata tertib sekolah akan dilanjutkan setelah tayangan video. Ya, nanti di tayangan video tersebut anak-anak bisa menyimak atau mendengarkan apa isi video itu, kutip pada hal-hal yang positif. Dan kalian bisa Ya. mencari apa positif dari video itu Ya, atau apa berdasarkan sifat video. negatifnya Dampak seperti gimana akibat ya. dan sebab Dampaknya akibatnya. gimana dari kita melihat video itu anak-anak. Ya, silakan anak-anak selamat menonton. 8. Etika siswa di lingkungan sekolah. Berikut adalah 8 etika tersebut. Check this out. 1. Harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Datang ke sekolah Pak Fredo ya. Ya. Itu dia anak-anak ada videonya. Terus Yang jangan kedua, bersikap sombong seperti yang ya tadi sudah udah saya jelaskan Pak ya. jelaskan itu ada videonya. Jangan bersikap sombong Sombong. di hadapan Jangan teman, bersikap sombong di hadapan di hadapan teman. Masyarakat. Terus anak-anak 3. Hormati peraturan yang Dengan ada di sekolah. peraturan sekolah. sekolah ya Jangan anak-anak sampai melanggar seperti itu. harus dengan sesuai dengan Empat, harus peduli dengan sesama teman yang mengalami kesusahan, kesulitan maupun ditindas teman lain. Lima, menghormati dan bersikap santun Guru. terhadap guru. semua yang ada Iya. warga di sekolah. Kita harus tetap hormat. 6. Bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan Dengan dan hal, menjaga. ya dengan hal yang positif kita bekerja sama. Nah, ini sini ada 7. Berpakaian yang rapi, Dan bersih nanti Bapak akan jelaskan berpakaian yang rapi dan bersih. Nanti akan Bapak jelaskan itu bagaimana tata cara berpakaian yang rapi dan bersih di SMP Dharma Prajana. Ini ada anak-anak menjalin hubungan Dengan baik, dengan menjalin hubungan baik dengan guru. Ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dan anak sudah menonton video tersebut, kalian nanti untuk pertanyaannya kalian bisa buka di link sekolah ya untuk
pertanyaannya itu kalian bisa buka di Di link sekolah, sekolah. di sana ada daftar hadir dan pertanyaan. Dan untuk yang materi berikutnya dijelaskan sama Bapak Manipledo bersama Ibu nanti akan membantu Iya, Pak ya. sama-sama Tentang- menjelaskan Ibu ya. Iya, sama-sama dengan tata tertib peraturan sekolah mungkin Pak Iya. ya. Nanti sebentar hampir dari penjelasan tata tertib sekolah juga ada yang namanya tayangan video lagi ya anak ya. Ya mungkin Pak Fredo Iya. bisa jelaskan tentang tata tertib Iya. secara lisan ya. Secara lisan. Nanti kita bacakan Secara lisan beberapa, saja, yang berapa saja. ya, apa-apa saja yang emang harus tidak boleh Iya. dilakukan sekolah atau tidak boleh dilanggar. Pelanggaran-pelanggaran yang memang Iya, betul tidak sekali. boleh dilaksanakan di SMP Dharma Praja. Iya, Ibu. Langsung saja Pak akan jelaskan, yaitu yang pertama yaitu tata tertib berbusana di SMP Dharma Praja Denpasar. Yaitu yang pertama yang saya jelaskan yaitu Bu, dengan cara yang pertama untuk putri itu rambutnya harus dikepang dua seperti itu Ibu. Iya. Untuk yang putri itu rambutnya yang pertama masalah rambut, apalagi yang putri biasanya tidak boleh memakai poni terlalu kepanjangan. Ya, apalagi Iya. pakai aksesoris yang Iya. berwarna mungkin Pak ya di rambut. Iya, yang pertama masalah pakaian putri yaitu harus menggunakan pita Iya. dan tidak boleh dicukur pendek seperti itu Ibu, harus seperti apa ya, dijalin dua dengan menggunakan pita merah. Ya anak-anak. Mudah-mudahan saja Pak ya, Mm-mm. biar berlalu dulu COVID ini ya. Jadi anak-anak datang ke sekolah sesuai dengan aturan yang dibacakan oleh Iya. Bapak Manipledo. Iya. Yang kedua, Dijelaskan. Iya. yang kedua yaitu model pakaiannya Ibu. Kita kan ada ketentuan untuk hari Senin, Selasa kita menggunakan pakaian apa Ibu? Untuk Senin itu ada nanti anak-anak kalau sudah semua Sekolah normal misalnya, sudah contoh. normal dan sudah dapat Bapak pakaian bilang ini semua. dengan keadaan yang normal ya anak-anak. Dengan keadaan yang normal itu, contoh pakaian Senin itu di sekolah kita seperti apa ya Ibu? Ya putih mungkin yang Iya. di bawahnya ada Biru. warna biru, baik itu celana pendek atau rok. Iya. Nah, baju yang sudah dapat di sekolah itu anak-anak tidak boleh dipermak. Dikecilkan, iya, Nanti betul kalau sekali. dipermak, oh bodinya kelihatan. nanti. Iya. Eh, Dengan model apapun baju. yang dapat di sekolah, ibu sarankan nanti kalian Iya. sesuai yang dapat itulah yang dipakai. Yang dipakai Iya. misalnya ini yang Pak jelaskan Iya. itu di suatu kondisi yang normal ya anak-anak. Iya. Jika kalian sudah normal kembali, nanti kalian harus ikuti. Biarpun kalian di online harus tetap berpakaian yang Iya, rapi sama Bu, belajar betul. online. Nanti gurunya meminta foto kamu sedang Benar sekali Bapak. membuat pekerjaan apa, harus rapi tetap Ya, gitu. share foto, pokoknya anak-anak lagi Iya. belajar online di rumah. Hmm. Anak-anak mengikuti belajarnya di rumah nanti menggunakan seragam ya, seperti itu mungkin Pak Budi. Anak-anak tetap pakai seragam yang rapi Ya, dan seragam yang sesuai rapi. dengan aturan sekolah. Mungkin, Aturan Pak, ya. sekolah, Kalau lebih rok, tepatnya. bagi yang putri pun tidak boleh roknya dipendekkan Ya, lagi. apalagi diciutkan, dikecilkan Iya, nanti. tidak boleh dipermak lagi. Iya, Itu dipermak rok lagi. Mungkin paling bagus yang rapi itu di bawah Iya, lutut, Pak ya. ingat anak-anak, terutama yang putri, roknya nanti itu harus di bawah lutut ya Ibu ya. Iya. Dan yang satu lagi ini untuk siswa cowok ini. Sama Pak. Sama, jangan sampai anak-anak mengecilkan celana kalian atau menciutkan baju kalian anak-anak. Karena nantinya jika kalian tidak mengecilkan atau menciutkan baju, nanti kalian bisa menggunakan sampai kelas 9 seperti itu Ibu ya. Mungkin berpakaiannya Iya. sudah yang apapun yang dapat kok seperti topi, atribut Mm-mm. ya Pak ya, dasi, apalagi Pak ikat pinggang itu Iya. anak-anak pakailah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Iya, Jadi tadi benar sekali. Bapak dan Ibu Fredo sudah jelaskan. Dan untuk hari Rabu, putih dan biru Iya. Senin. Kalau itu dipakai Senin Selasa ya Pak ya? Iya, Senin Selasa itu. Dan untuk tambahannya mungkin
Kalau yang jadwalnya baju olahraga ya membawa. Iya, menyesuaikan sesuainya mereka jadwal masing-masing. Ya, astungkara nanti berlanjut. Mm-mm. Berlalu ya Pak ya? Iya. Berlalu COVID-nya. Nah, untuk hari Rabu dan Kamis pakaiannya seperti apa ya? Nanti kalau siswa kita ada yang bertanya, "Oh Ibu, untuk pakaian hari Rabu dan Kamis itu kita menggunakan pakaian apa?" Seperti itu Ibu. Kita dapat baju enggak ya? Iya, jelas. Untuk Rabu enggak. Pakai Rabu Iya. dan Kamis dan Kamisnya ingatkan menggunakan baju adat Madiun seperti itu Yuk, untuk hari ya, Kamis. sesuai dengan Iya. aturan pakaian. Itu kan Pak bilang, ya Bu ya, itu dengan kondisi normal, tapi untuk saat ini kalian belajar di rumah saja seperti itu. Itu Pak yang jelaskan itu dengan kondisi normal sebelum COVID. Dan setelah Kamis lagi ada Jumat Sabtu. Iya, Jumat itu yang sudah jelas pakaian apa Ibu? Iya. Nah, ini- pasti warnanya coklat ya Pak ya? Iya, pramuka tidak Nggak mungkin ada dia yang nanti, putih. kalau sudah dapat pakai baju SD lagi ke sekolah Iya. ya Pak ya? Mungkin Jangan. kira-kira ada ya Pak ya seperti itu. Mudah-mudahan enggak Iya, ya. mudah-mudahan nanti siswa kita yang baru nanti kita pakaiannya rapi. Iya. Tapi Pak Arab di sini, Bapak Arab sama ibunya di sini, Pak yakin siswa-siswa mahasiswa baru di SMP Dharma Praja semua pasti berpakaian yang rapi. Sesuai dengan aturan sekolah. Iya, sesuai dengan aturan sekolah. Ya. Iya, yang lanjut Setelah pakaian mungkin apa lagi Pak? masih di pakaian ini untuk sepatu Ibu. Iya, Untuk lanjut ke bawah ya Pak ya? Iya, lanjut Kaos naik ke kaki, bawah, apa, lanjut ke bawah. Sepatu Kaos kaki berwarna mungkin hitam. dapat Dan di sekolah iya. sesuai dengan logo ya Pak ya. Dan anak-anak itu wajib menggunakan kaos yang berlogo Ibu. Iya, logo Iya. yang SMP kita. Iya, ya. logo Dharma Kalau Praja. kira-kira nanti kalau ada yang nggak pakai sesuai dengan aturan sekolah gimana nih Ya, Pak? nanti Mungkin kalau ada memang sanksi ya? ya pasti ada sanksi. Itu sanksinya yaitu yang pertama siswa akan ditegur, dikasih peringatan, kaos kaki seperti itu. Ibu, jadi kalian anak-anak akan mendapatkan kaos kaki yang berlogo SMP Dharma Praja. Iya, ikat pinggang pun juga. Iya, ya. ikat pinggang, Topi, ikat dasi. pinggang, kaos kaki dan sepatunya. Sepatu harus warna hitam, Pak, ya? hitam ya. Kalau warna merah boleh nggak sekolah Pak? Tidak boleh, nanti dapat sanksi nanti siswanya Boleh, seperti itu ya, Ibu. Tidak. sepatunya tetap warna hitam. Iya, Itu yang sudah hitam. nyampe ke pakaian Pak. Udah, Sudah, masih mungkin pakaian. ada lanjutan Yang lagi. terakhir itu masalah rambut Ibu. Oh, iya. Tadi lupa saya. Ke Masalah bawah, rambut. ke atas lagi Pak ya? Iya. Itu masalah rambut. Masalah rambut Rambutnya itu boleh panjang nggak Pak? Ya, Kalau yang masalah. perempuan boleh ya Pak ya, ya? kalau yang laki-laki jangan rambut panjang nanti dikira apa Ibu? Kalau yang laki-laki Ibu. Kalau rambutnya panjang. Kalau laki-laki rambutnya panjang, kira-kira pacarnya hamil ya? Iya. Itu dikira hamil. Iya, kalau sudah rambutnya panjang, tampannya hilang ya, Iya, Pak, benar juga, Ibu. Tampannya hilang, nggak punya pacar nanti. Ya, mudah-mudahan anak-anak Iya. umur segini nggak boleh dulu jadi Iya. pacar. Ini kita ya. kan sudah di saat kita Pak maksud itu di saat kita pas situasi normal. Di Iya. anak-anak Ada ya, juga Pak, ya? di rumah juga nanti kalau diminta video oleh Bapak Ibu guru atau foto kegiatan kalian di sekolah, ingat rambutnya jangan sampai berwarna merah atau kuning, hijau kayak pelangi nanti Ibu. Mungkin lanjut Pak, tadi sudah ke rambut, harus aturan cukur rambut mungkin harus sesuai dengan aturan Iya, sekolah Pak untuk ya. rambut siswa Yang itu rapi ya, yang Pak, ya? rapi, jangan sampai menyentuh di telinga seperti itu Ibu. Setelah pakaian ada lagi Pak? Untuk setelah pakaian sih ada juga lagi materi yang akan diberikan Ibu. Ini larangan-larangan juga Iya, ada. ada larangan tadi Pak ya, Hmm. tadi ada aturan pasti apapun yang Nah, ini, ada di sekolah ya, juga larangan pasti. terpenting Kalau ini, Bu, larangan supaya- yang mungkin tidak boleh dilakukan di sekolah. Iya, yang pertama Iya, larangan Pak. yang pertama itu peserta didik dilarang merokok seperti itu Ibu. Membawa Sudah- minum-minuman Iya, keras. tidak boleh Pak ya. Jelas saja tidak boleh. Sekarang di kehidupan yang bisa di kehidupan yang normal saja tidak boleh, apalagi kita dengan belajar di rumah anak-anak jangan sampai merokok seperti itu.
atau Jangan sampai minum jangankan minuman merokok. keras. Kalau membawa pun itu tidak boleh, Pak Ya, itu Atau ada larangan-larangan siswa. titipan, boleh nggak nitip? Nggak boleh. Nitip di tasnya maksudnya, Pak? Iya. Oke. Tidak boleh saling titip menitip. Terus meninggalkan sekolah. Iya. Itu Ini selama jam- masih dalam pelajaran. masih dalam pelajaran itu kita misalnya ibu memberikan soal online, misalkan kita diberikan soal online, jangan sampai siswa itu meninggalkan materi yang diberikan seperti itu, Ibu. Dalam arti kita ikuti dari awal sampai selesai pengumpulan tugas gitu ya Pak? Iya. Selanjutnya yaitu peserta didik dilarang berkelahi. Tawuran ya Pak ya? Ya, apalagi Terutama di sekolah itu dengan baik teman di luar sebaya, sekolah baik juga di luar boleh. sekolah, karena anak-anak sekarang masih belajar di rumah. Kalian wajib jangan sampai ada apa Ibu? Perkelahian Iya, bersama perkelahian. teman, itu sangat berbahaya itu anak-anak. Iya. Mungkin beberapa ya Pak ya Mm-mm. pelanggaran untuk larangan tata tertib sekolah itu nanti mudah-mudahan anak di masa Pandemi ini anak-anak bisa tetap belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta Iya. sekeluarga tentunya Pak ya harus sehat dan mudah-mudahan kembali beraktivitas seperti semula. Iya. Seperti anak-anak mudah-mudahan cepat ke sekolah. Lanjut. beraktivitas. Iya, Iya, Ibu. benar sekali, Lanjutkan Pak. yang selanjutnya yang keempat itu peserta didik dilarang menjadi anggota. Iya. Peserta didik dilarang menjadi anggota atau membentuk geng, Ibu. Iya, itu Iya. tentu nggak boleh. Sangat tidak boleh itu peserta didik di sini itu membentuk geng-gengan seperti gerombolan. Itu nggak boleh. Nanti ada tayangan video Iya. untuk Pak ya. Iya. Tayangan Iya, video yang nanti terakhir. anak-anak bisa simak dari beberapa pelanggaran yang sekolah tidak boleh seperti apa Pak? Yang tidak boleh Ikuti atau Iya. perbuatan-perbuatan yang memang melanggar itu Ya. jangan diikuti anak-anak seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya mungkin sebagai penutup Kita kasih video aja. tersebut anak-anak Anak-anak. nonton, nanti silakan Ibu ingatkan kembali sebagai link sekolah, anak-anak silakan nanti buka, di sana ada link sekolah, di sana ada daftar hadir dan beberapa pertanyaan materi yang Ibu dan Bapak Predo paparkan Iya. tadi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Silakan anak-anak kalau ada pertanyaan, silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada pada kolom di Bawah, link di link tersebut. komentar Ya, di tersebut. link yang sudah disiapkan. Ya, anak-anak demikian materi. Jadi- Pak Fredo mungkin ada tambahan sebelum ditutup? Untuk tambahan Bapak di sini adalah taati tata krama kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada sekolah, tata tertib sekolah. Itu intinya kita sudah jelaskan. Nanti kalian tinggal menerapkan saja di rumah seperti apa. Ya. Ya, benar sekali Pak. Anak-anak mungkin dari materi yang Ibu paparkan dengan Bapak Made Predo cukup sekian. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua sebagai peserta didik tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak Ibu ucapkan sampai ketemu nanti ya, semoga cepat berlalu COVID-nya di SMP Dharma Praja. Selamat datang, mari kita sama-sama Belajar. ya berdoa semoga yang namanya pandemi COVID ini cepat berlalu ya Pak ya. Dan ingat lagi, sebelum jika kita sudah berakhir nanti ada penyampaian materi yaitu tentang sarana prasarana oleh siapa ya, Ibu? Besok Pak ya untuk Untuk jadwal besok, kalian Itu jangan dengan sampai lupa. Bu Nyoman Mayuri. Nyoman Mayuri. Itu untuk, Dia akan menyampaikan materi tentang sarana prasarana di sekolah yang kalian masih kurang tahu apa itu sarana prasarana. Besok kalian bisa menontonnya. dan sebagai akhir kata Ibu tutup dengan
Mohon Oh maaf. ya, mohon maaf dengan link daftar hadir dan pertanyaan materi tata krama siswa dan tata tertib, anak-anak bisa buka di mana Pak Fredo? https ya. strip titik 2 strip Ya. strip s.id strip materi underscore Ya. tata krama. Ya, silakan anak-anak. Sebagai akhir kata, Ibu tutup dengan Prama Santi. Ya, mari Pak Fredo. Om Santi 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 Om. Terima kasih. SMP Dhamma Praja Spadharma Jaya.